Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran usul fiqh dengan judul Ijtihad. Dosen pengampu Miftahur Rizik, SPDI MPD. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata jahda yajtahidu ijtihadan yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum yang sulit, dan dalam prakteknya digunakan untuk sesuatu yang sulit dan memayahkan. Namun dalam Al-Quran, kata jahda semuanya mengandung arti badlu al-wus'i wa al-toqoti, pengarahan segala kesanggupan dan kekuatan, atau juga berarti al-mubalaghah fil al-yamin, berlebih-lebihan dalam sumpah. Dengan demikian, arti ijtihad adalah pengarahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai batas puncaknya. Ijtihad bil ra'yi merupakan suatu macam ijtihad dalam arti umum yang meliputi a. Ijtihad untuk mendapatkan hukum yang dikehendaki nas yang doni dalalahnya. Hukum yang diperoleh berupa penafsiran berkualitas terhadap ungkapan nas Al-Quran dan hadis. B. Ijtihad untuk mendapatkan hukum syar'i amali furu'iyah dengan cara menetapkan kaidah syar'iyah qauliyah. C. Ijtihad untuk mendapatkan hukum syara' amali tentang masalah yang tidak ditunjuki hukumnya oleh suatu nas secara langsung, yang disebut dengan ijtihad bil ra'yi. Urgensi dan kedudukan ijtihad. Para ulama membagi hukum melakukan ijtihad menjadi 3 bagian, yaitu 1. Wajib ain, bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi, dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. 2. Wajib kifayah, bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan selain dia masih terdapat para mujtahid lainnya. Maka, apabila kesempatan mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad, tetapi bila ada seorang dan mereka memberikan fatwa hukum, maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka. 3. Sunnah, apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Syarat-syarat mujtahid. Syarat-syarat umum: 1. Baligh. 2. Berakal. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Kuat daya nalarnya. 5. Benar-benar beriman. Syarat-syarat pokok: 1. Memahami tentang Al-Quran. 2. Mengerti tentang sunnah. 3. Mengetahui ilmu dirayah hadis. 4. Mengetahui maksud-maksud hukum. Syarat-syarat penting: 1. Menguasai bahasa Arab. 2. Mengetahui asbabun nuzul. 3. Mengetahui usul fiqh. 4. Mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Syarat-syarat pelengkap: 1. Mengetahui asbab al-wurud hadis. 2. Mengetahui hal-hal yang diijma'kan dan yang diikhtilafkan. 3. Bersifat adil dan takwa. Masalah-masalah yang diijtihadkan. Masalah-masalah yang dapat diijtihadkan masalah dzanniyah, yaitu masalah-masalah yang hukumnya belum jelas dalil nasnya, sehingga memungkinkan adanya wilayah ijtihad dan perbedaan pendapat. Masalah dzanniyah terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Hasil analisa para teolog, yaitu masalah yang tidak berkaitan dengan akidah keimanan seorang. 2. Aspek amaliyah yang dzanni, yaitu masalah yang belum ditentukan kabar dan kriteria dalam nas. Hal-hal yang tidak boleh diijtihadkan. Masalah qat'iyah, yaitu masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang pasti, baik melalui dalil nakli maupun akli. Masalah-masalah yang telah diijma'kan oleh ulama mujtahidin dari suatu masa. Demikian pula hukum yang bersifat ta'abudi, ghairu ma'quli makna, di mana kualitas ilat hukumnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal mujtahid.
Penyebab terjadinya perbedaan ijtihad. Karena perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Berbeda tanggapan terhadap hadis. Hal ini terjadi karena mereka berbeda pendapat dalam menilai thiqat terpercaya, tidaknya seorang perawi, lemah tidaknya matan dan sanad suatu hadis jika dibandingkan dengan matan dan sanad lain. Berbeda tanggapan tentang ta'arud, pertentangan antara dalil dan tarjih, menguatkan perselisihan tentang ilat dari suatu hukum, satu dalil atas dalil lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dalam video pembelajaran ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.